Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak semua. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bapak ingin lihat semangatnya? Semangat pagi, tepuk semangat. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa sebelum kita berdoa, coba siapa yang masih ingat lagu sebelum berdoa? Lagunya, tangan di atas, masih ingat? Coba kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar. Lulur-lulur tangan digulung. Ular melingkar di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu dari kanan, satu dari kiri. Ulang menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua dari kanan, dua dari kiri. Gabung menjadi 4, buat Kamera cepet. 3 dari kanan, Tiga dari kiri, gabung menjadi 6. Buat menara tinggi. 4 dari kanan, 4 dari kiri, gabung menjadi 8. Buat telinga misi. 5 dari kanan, 5 dari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. silakan puji doa. Dan doa mulai. Sudah sarapan pagi semua? Sudah. Ada yang tidak hadir temannya hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir Tidak. semua? Hadir semua? Adik. Alhamdulillah. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, seperti biasa setiap Bapak masuk akan Bapak tanyakan, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Tunjuk tangan. Oke, yang tadi pagi sholat subuh, bagus. Turunkan tangannya. Nah, itu sholat subuh adalah salah satu sholat wajib yang harus kita kerjakan dalam hidup kita sehari semalam. Berapa kali? 5 kali dalam sehari semalam. Baik. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita lanjutkan, coba siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Tanda-tanda usia bayi. Masih ingat apa tanda-tandanya? Apa saja? Menurut ilmu Ya, menurut ilmu fikih dan ilmu biologi apa tandanya kemarin? mimpi basah. Kalau yang laki-laki tandanya? Mimpi basah. Nah, kalau yang perempuan? Keluarnya darah haid atau menstruasi. Satu lagi apa? Berumur 15 tahun. 15 tahun. tahun. Baik. Pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran kita ada 3. Apa yang pertama? Yang pertama
kita akan mempelajari tentang bagaimana tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, tentang apa itu kewajiban yang harus dilaksanakan setelah berusia balik. Yang ketiga, kita membiasakan perilaku bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab setelah berusia balik. Sebelum ke sana, Bapak ingin tanyakan terlebih dahulu, apa itu balik kemarin? Balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Baik muslim itu laki-laki maupun muslim perempuan. Oke. Selanjutnya, silakan nanti Ananda lihat video yang Bapak tayangkan di depan. Silakan Ananda amati, dilihat, diamati. Setelah itu nanti silakan Bapak kasih tugas untuk mengerjakan secara berkelompok. Silakan dilihat ke depan. Halo sahabat Solih, kita melanjutkan pelajaran PAI kelas 4 bab yang keempat dengan materi kewajiban setelah usia balik. Tanda-tanda balik telah kita pelajari bersama. Nah, selanjutnya sangat penting bagi kalian untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yang telah balik atau dewasa. Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian indahkan. Aturan dalam akidah, ibadah, dan juga akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah. Amal baik dibalas dengan pahala, dan amal buruk dengan dosa. Berikut aturan-aturan yang wajib kalian patuhi setelah balik atau dewasa. Yang pertama, sholat fardu. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama, dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak berusia 7 tahun. Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab atau dihitung pada hari kiamat. Jika sholatnya baik, sungguh ia beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Kewajiban yang kedua adalah menutup aurat. Apakah kalian tahu yang dinamakan aurat? Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Bagi laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh dan juga bukan kain yang tipis sehingga warna kulit terlihat. Sahabat soleh, perlu kalian perhatikan bahwa Islam tidak mengharuskan umatnya memakai model pakaian khas tertentu dalam menutupi aurat. Setiap suku dan bangsa memiliki ciri khas budaya pakaian masing-masing. Model pakaian yang kita pakai mungkin berbeda dengan orang yang berasal dari suku dan bangsa lain. Hal itu bukanlah masalah, asal aturan syariat menutup aurat terpenuhi. Kita tetap wajib menghargai perbedaan apapun, termasuk model pakaian sebagai penutup aurat kita. Yang ketiga, cari ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Anak yang telah balik dibebani hukum syariat. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah adalah Iqra, yang artinya bacalah. Ini menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Kemudian, bagaimana sikap kita? Setelah masuk usia balik, aku menjadi pribadi yang pandai bersyukur, rajin beribadah, dan tanggung jawab. Oke, sudah kalian lihat videonya tadi, nak? Sudah. Apa itu tadi? Kewajiban setelah usia balik. Jadi, kalau orang yang sudah balik, artinya orang yang sudah dewasa, maka dia diberikan kewajiban oleh Allah untuk melaksanakan 3 hal minimal. Apa itu? Yang pertama, kewajiban melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Yang kedua, kewajiban untuk menutup aurat. Yang ketiga, kewajiban untuk mencari ilmu. Nah, coba sekarang Bapak jelaskan satu-satu. Yang pertama, kewajiban setelah kita berusia balik adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Perlu kalian ketahui, yang namanya sholat adalah perkara yang akan ditanya oleh Allah pertama kali ketika kita sudah mati besok. Ya, kalau kita mati masuk ke dalam kubur, datanglah 2 malaikat Allah bertanya kepada kita. Amalan yang akan ditanya pertama kali adalah amalan sholat. Apa kata Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya amalan yang akan ditanya pertama kali
kepada orang yang sudah mati adalah amalan sholat. Nah, jadi orang yang baik itu bisa dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka orang tersebut bisa dinamakan sebagai orang yang baik. Karena cerminan orang baik itu salah satu terlihat dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah orang tersebut akan menjadi orang yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi, Nak? Kewajiban setelah berusia balik apa tadi? Menutup Menutup aurat. menutup aurat. Laki-laki apa auratnya tadi? Dari pusat Dari pusat sampai ke dari pusat sini sampai ke lutut sini. Jadi kalau masih di sini laki-laki masih belum dikatakan aurat. Nah, itu menutup aurat kapan? Setelah kita berusia balik, mengalami yang namanya mimpi basah, sudah berumur 15 tahun minimal. Ya minimal itu. Bisa saja lebih, bisa saja kurang. Ada orang yang 13 tahun sudah berusia balik, sudah mengalami mimpi basah. Nah, yang jadi patokan apa? Ketika orang sudah mengalami mimpi basah, keluar darah haid, maka dia sudah disebut orang yang sudah balik. Orang sudah balik wajib dia menutup aurat. Yang ketiga, apa itu tadi? Menuntut ilmu. Ilmu itu bukan ilmu dunia saja yang harus kita cari. Ada namanya ilmu akhirat, ilmu agama untuk menunjang kehidupan kita di akhirat. Kenapa? Karena harus beriringan. Tidak boleh kita menuntut ilmu hanya pergi ke sekolah saja. Tidak boleh ilmu pengetahuan dunia saja yang harus kita cari. Tetapi ilmu itu ada dua bentuknya. Ada yang menunjang untuk kehidupan kita di dunia, ada untuk menunjang kehidupan kita di akhirat. Namanya satu ilmu agama, yang satu ilmu pendidikan. Harus seimbang, tidak boleh berat sebelah. Nah, apa dalilnya? Kata Nabi, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat, sampai kita mati, nggak ada batasan. Walaupun sudah kakek-kakek, nenek-nenek, wajib juga disuruh untuk menuntut ilmu. Apalagi kalau kalian masih kecil, bagaikan mengukir di atas batu. Coba bayangkan, mengukir di atas batu. Cepat nggak bolong batu itu diukir? Tapi kalau sudah besar, sudah dewasa, sudah kakek-kakek, nenek-nenek, maka seperti mengukir di atas air, maka susah untuk menerima pelajaran. Pergunakanlah waktu yang ada sama si kecil untuk dipergunakan mencari ilmu supaya kita menjadi orang yang berguna, bermanfaat, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baik, sampai di sana ada yang tanyakan? Sudah? Nggak ada tanyakan? Oke, sekarang silakan keluarkan buku tulisnya masing-masing. Nah, ini nanti Bapak bagikan LKPD ke masing-masing kelompok, satu kelompok satu orang. Sekarang Bapak bagikan LKPD ini, silakan nanti dikerjakan berkelompok, diskusikan berkaitan dengan video yang Bapak tampilkan tadi. Waktunya Bapak kasih 20 menit cukup? Cukup tidak? Silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing, diskusikan. Sudah selesai nah Bapak semua? Selesai. Oke, baik. Siapa kelompok yang berani tampilkan hasil diskusinya ke depan? Oke, bagus kelompok. Apa tadi? Fatimah dengan kelompok Abu Bakar. Silakan ke depan, tampilkan hasil diskusi kalian ke depan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian balik. Balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim dan tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih itu adalah mimpi basah, keluar darah haid, berumur 15 tahun. Dan kewajiban setelah usia balik, yaitu adalah mengerjakan sholat, menutup aurat, menuntut ilmu. Contoh kewajiban setelah usia balik dalam bidang akidah: beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berikan contoh kewajiban setelah usia balik dalam bidang ibadah: sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu. Berikan contoh kewajiban setelah usia balik dalam bidang apa? Berbuat baik kepada sesama, menghormati orang tua, menjaga kesucian diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah tahu tadi tentang apa nak? Apa itu Bali, tanda-tandanya dan kewajibannya sudah tahu? Oke, sekarang silakan masing-masing lihat ke depan semua. Ke depan semua lihat. Oke, di sini Bapak tayangkan sebuah soal. Nanti silakan nanti Bapak kirimkan linknya ke masing-masing kalian. Ada punya HP atau laptop di rumah? Bapak kirimkan linknya nanti ke grup melalui Google Form. Silakan nanti ditulis namamu di sana, tulis nama kelasnya, tulis namanya, tulis kelasnya, lalu pencet nanti mulai. Nanti akan tampil seperti ini. Kita coba satu. Apa soalnya? Balik secara bahasa berarti apa jawabannya? Kita coba cek yang A sampai. Apa jawabannya itu? Selamat, jawaban Anda benar. Kita lanjutkan kembali. Nah, nomor 2. Tanda-tanda Bali menurut ilmu fikih apa tanda-tandanya? Yang mana? Yang A. Kita coba kembali. Wah, benar kembali. Lanjut lagi nomor 3. Tanda-tanda Bali menurut ilmu biologi bagian laki-laki antara lain apa? A, B, C atau D? Yang C. Kita coba. Oh, bagus, benar lagi. Lanjut. Nomor 4. Tanda-tanda Bali menurut ilmu biologi bagi anak perempuan. Apa? Ya? Yang B. Aduh, salah. Kita coba lagi. Yang mana? Suara terdengar lebih. Benar. Satu lagi. Apa? Kewajiban yang harus dilakukan menginjak usia balik. Iya, selamat jawaban Anda benar. Oke, baik. Besok, nanti Bapak kirimkan linknya. Linknya Bapak kirimkan melalui Google Form. Bapak kirimkan ke grup kelasmu nanti. Silakan kamu kerjakan, buat terlebih dahulu di situ, tulis namanya, tulis kelasnya, di bawahnya ada tulisan mulai, pencet, nanti keluar itu. Silakan dikerjakan, nanti jawabanmu akan tercatat langsung. Nanti Bapak bisa koreksi di rumah. Paham tuh? Paham. Sampai di sana ada yang tanyakan? Iya. Oke, baik. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pagi ini? Ada? Iya, silakan Lionel. Apa kesimpulannya? Tentang apa kesimpulan pembelajaran kita? Tentang usia Bali. Ya, tentang apa? Usia Bali. Apa itu usia Bali tadi? Tentang kedewasaan seorang Muslim. Apa tanda-tandanya? Berkuat darah haid dan berumur 15 tahun. Apa kewajiban yang dilaksanakan tadi? Sholat 5 waktu sehari semalam. Apa lagi? Ilmu. Satu lagi? Betul. Baik. Anak bapak semua, minggu kemarin kita sudah membuat aksi tentang P5 tentang kelola plastik untuk bumi lestari. Hari ini kita adakan refleksi dan tindak lanjutnya bagaimana. Nah, kemarin kita sudah membuat sebuah ukiran plastik menjadi sebuah bunga. Untuk itu Bapak harapkan besok ketika kalian melihat sampah plastik dimanapun, tolong itu dibuang di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Kalau bisa, pergunakan sampah plastik itu kembali, didaur ulang. Buat sebuah kreativitas keterampilan yang bernilai di masyarakat, sehingga kita itu bisa berkreasi, terampil dalam menggunakan plastik untuk kehidupan kita sehari-hari. Sampai sana ada yang ditanyakan?
Sudah paham? Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Pertemuan minggu selanjutnya, pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang apa itu hikmah mempelajari usia balik. Apa pelajaran kita minggu depan? Hikmah dan manfaat mempelajari Usia balik. tanda-tanda atau usia Balik. balik. Sampai di sini kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.